Oke, ketemu lagi dengan saya, Julian Fikri. Kita akan melanjutkan materi statika kita, yaitu materi M54. Di sini kita akan membahas mengenai gaya dalam pada balok di atas dua tumpuan dengan beban kombinasi. Kalau sebelumnya kita sudah mengerjakan untuk beban terbagi rata, baik itu di sepanjang balok maupun di sebagian balok, dan juga beban terpusat. Nah, kali ini kita menggunakan beban kombinasi ya. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada balok A, B dengan panjang 8 meter. 8 meter dibebani dengan beban terbagi rata 1,5 ton per meter sepanjang 3,5 meter. Kemudian ada lagi beban terpusat P1 itu 2 ton pada posisi 5,5 meter dari sisi kiri balok ya ini. Kemudian ada beban lagi P2 itu 1,5 ton yang bekerja miring. Nah, dia mempunyai sudut 45 derajat pada posisi 6,5 meter dari sisi kiri balok. Seperti ini ya. Jadi diminta di sini untuk menentukan gaya momen, gaya lintang, dan gaya normal. Kenapa di sini ada gaya normal? Karena ada posisi beban yang miring. Kemudian diminta untuk menggambarkan masing-masing bidangnya. Oke, kita selesaikan saja. Nah, untuk awal-awal kita harus memecah gaya P2 ini menjadi gaya P2 vertikal dan gaya P2 horizontal atau disingkat P2V dan P2H. Di sini kita lihat ada sudut 45 derajat. Untuk memecahnya menjadi gaya vertikal dan horizontal, kita menggunakan sin dan cos. Jadi untuk menjadikannya horizontal itu menggunakan cos, kalau untuk menjadikannya vertikal itu menggunakan sin terhadap sudutnya ya. Nah, karena di sini sudutnya 45 derajat, jadi nilai sin dan cos ini sama nantinya. Dicoba nanti di kalkulator ya. Nah, tinggal dikalikan dengan besaran dari si gayanya. Didapatkan gayanya sebesar 1,0606 ton ya, jadi sama dia. Nanti kalau misalnya sudutnya misalnya 60 derajat, itu beda hasilnya sin dan cosnya ya. Nah, kemudian setelah kita menjabarkan gaya ini, perlu lihat ya, arah gaya dari si gaya-gaya ini. P2V itu ke bawah ya, berarti nanti muatannya adalah negatif nanti pada saat perhitungan gaya vertikal. Kemudian ada P2H. P2H itu arahnya ke kiri. Kalau lihat di sini ya, ke kiri. Dari mana asalnya? Kita lihat kalau gayanya ke arah sini, ke arah lebih condong ke kiri, otomatis gaya yang penguraian gayanya adalah seperti ini nantinya. Ya. Tapi kalau arah gayanya ke kanan, penguraiannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Beda lagi kalau gayanya ke arah luar. Nah, ke arah luar ya. Berarti arah gayanya seperti ini nanti. Seperti itu ya. Oke, setelah gaya P2 selesai, kita mencari beban Q ya, Q besar atau beban terpusat dari beban merata ini ya. Seperti yang kemarin kita bahas, beban terpusat itu adalah beban merata dikali dengan panjang bebannya. Didapatkan beban terpusat dari beban merata itu adalah 5,25 ton. Posisinya itu adalah di setengah dari panjang bebannya. Ya, ini Q besar. Jadi ini titik pusatnya berada di 1,75 meter dari titik A. Oke, semua komponen sudah selesai. Kita lanjutkan ke perhitungan reaksi tumpuan ya. Reaksi tumpuan di titik A dan B. Kita cari menggunakan persamaan keseimbangan yaitu sigma momen ya. Atau jumlah gaya-gaya momen itu harus sama dengan 0. Nah, untuk yang awal-awal kita mencari di titik B dulu. Berarti kita fokus ke titik B, momen titik B harus sama dengan 0. Berarti gaya momennya harus ke titik B. Kita lihat di sini ada apa? Ada RA
RA kita momenkan ke titik B, itu searah jarum jam berarti positif, dikali dengan jaraknya 8 meter. Nah, menjadi seperti ini ya. RAV dikali 8 meter. Kemudian ada apa lagi? Tadi di sini, tengah-tengah sini ada Q besar. Ya. Jaraknya Q besar ini ke B berapa? Tinggal dihitung saja ya jaraknya. Dan arahnya berarti kalau dia Q-nya ke bawah, ke titik B berarti dia kebalikan jarum jam, berarti negatif. Maka di sini negatif Q. Ya, kemudian jaraknya berapa? Berarti 8 meter dikurangi setengah dari 3,5 ini ya. Oke, kemudian ada gaya apa lagi? Ada P1. P1 ini ke titik B. Negatif juga, maka di sini dia negatif. Jaraknya berapa? 8 dikurang 5,5. Berarti yang jaraknya di sini ya, yang diambil itu. Kemudian ada P2. Nah, P2 ini yang diambil vertikal. Ya. Coba vertikal ke titik sana. Itu berarti dikurangi 6,5. Nah, ada gaya apa lagi? Ada gaya P2H ya. P2 ini sudah tidak ada ini. Karena sudah berubah menjadi P2H dan P2V. Nah, kemudian ada gaya V2H. Kenapa P2H ini tidak dimasukkan? Karena dia pas di titik B. Kalau gayanya pas atau segaris dengan titik B, dia tidak memiliki momen. Jadi dia tidak termasuk gaya momen. Walaupun mau dimasukkan juga nanti seperti ini jadinya. Saya tambahin lagi misalnya di sini ya. Misalnya ditambah P2H dikali dengan jaraknya berapa? Karena tidak ada jarak, kali 0. Sama dengan 0. Nah, karena dikali 0 ya tidak perlu. Ini sudah hasilnya 0 ya. Nah, kemudian semuanya kita jabarkan. Kita mau mencari RAV, berarti semuanya kita pindahkan ke setelah sama dengan, didapatkan nilai sebesar 4,925425 ton ya. Nah, kenapa di sini saya pakai banyak-banyak sekali angka di belakang koma? Karena saya pengen melihat ketelitiannya sampai mana gitu ya. Oke, itu baru RA ya. Kemudian kita berlanjut ke mencari RB. Untuk mencari RB, kita gunakan persamaan momen di titik A sama dengan 0 ya, kebalikannya tadi. Apa saja berarti gaya-gaya yang harus dimomenkan ke A? Ada RB, kita arahkan ke A, itu kebalikan jarum jam, dia negatif, dikali jaraknya ya. Jadi seperti ini ya, RB dikali 8 tapi negatif. Kemudian ada apa lagi? Ada P3V. Ini bentar ya. Ini ada sedikit salah gambar ya. Oke, nah ini gambarnya ya. Oke, saya copy dulu. Nah, ini ya gambarnya tadi ya. Jadi ada RB. Kemudian ada apa lagi? P2V. Nah, kenapa PH-nya tidak? Karena dia segaris dengan A. Jadi tidak ada gaya ya. Kalau mau dimasukin juga tidak apa-apa, tapi 0 hasilnya nanti. Kemudian ada P2V dikali jaraknya ke titik A adalah 6,5. P2V ke sini berarti dia positif searah jarum jam. Kemudian P1 dikali jaraknya, P1 ke titik A itu searah jarum jam positif juga. Kemudian ada Q besar dikali jaraknya tadi ya. Q besar itu di sini. Nah, jaraknya ke titik A. Oke, kita selesaikan semua. Didapatkan minus RB V sama dengan minus 3,385175 ton. Karena di sisi kiri dan sisi kanan itu ada minus, kita bisa hilangkan ya. Didapatkan hasil seperti ini. Ya. Oke. Reaksi di titik A dan reaksi di titik B dia sudah dapat. Kita lanjutkan untuk mencari gaya vertikalnya ya. Atau reaksi maksudnya reaksi horizontalnya ya. Karena di sini terdapat gaya horizontal harus dilawan juga dengan reaksi. Jadi gaya aksi harus ada gaya reaksinya ya. Nah, untuk mencari gaya horizontal kita masukkan komponen horizontal saja. Berarti di sini ada P2H. Rumusnya kita gunakan persamaan keseimbangan, yaitu jumlah gaya horizontal harus sama dengan 0.
Nah, di sini kita masukkan saja apa saja sih ada gaya horizontal? Ada RAH. Nah, kenapa muncul RAH di sini? Karena tumpuan di titik A itu adalah tumpuan sendi ya. Tumpuan sendi itu bisa menahan gaya horizontal kiri kanan kayak gitu ya. Nah, kenapa kita harus ngarahinnya ke kanan, nggak yang ke kiri? Boleh kita arahkan ke kiri dulu, karena ini cuma untuk penggambaran saja ya. Misalnya nih, kita asumsikan sekarang gayanya ke sini misalnya ya. Tapi kita lihat arah gaya yang di sini adalah seperti ini. Nah, gayanya aja sudah ke arah kiri. Kita reaksi itu fungsi untuk melawan dari gaya aksi ini. Ini gaya aksi. Nah, RAH itu adalah gaya reaksi ya. Nah, untuk melawan gaya aksi tadi berarti kita bikinkan saja dia sementara itu ke arah kanan ya. Nanti kita cek dengan perhitungan apa benar dia nanti ke arah kanan atau ke kiri. Oke, kita cek caranya, masukkan saja RAH tanpa kita tahu itu positif atau negatif. Kemudian masukkan lagi P2H. P2H ini kita tahu arahnya ke arah kiri. Ke arah kiri berarti negatif. Oke, sama dengan 0. Nah, kalau ada gaya yang lain tinggal dimasukkan saja. Misalnya ada gaya lagi di titik, misalnya di sini. Ada gaya ke kanan, berarti nanti positif ya, ditambah P misalnya apa P3H gitu ya. Dan sebagainya kalau misalnya ada. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, setelah semuanya selesai sama dengan 0, kita pindahkan P2H-nya pindah ke sisi sini, berarti RAH itu adalah sama besarnya adalah dengan P2H. RAH itu adalah positif 1,0606 ya. Nah, di sini kita tahu berarti RAH itu adalah positif ya. Dan harus arahnya ke kanan positif. Seperti itu ya. Bisa saja nanti kalau misalnya ada P3H itu arahnya ke kanan misalnya ya, sebesar 5 misalnya. Ya masukin saja di sini 5. Misalnya ditambah P3H. Berarti nanti di sini dikurang P3H. Berarti di sini nanti dikurang 5. Otomatis RAH nanti sekitar minus berapa gitu, minus 3, berapa nih, 9 sekian kayak gitu ya. Berarti minus dia nanti, berarti arah RAH-nya nanti ke kiri. Nah, gitu itu ya. Jadi bisa dilihat melalui grafisnya ya. Nah, setelah kita dapatkan semua reaksi, kita bisa cek keseimbangan gaya-gaya kita dengan menggunakan persamaan gaya vertikal. Gaya vertikal harus sama dengan 0. Masukkan semua komponen gaya yang ada. Ada Q, P1, P2 itu harus sama dengan RAV dan RBV. Kita masukkan semua nilainya. Itu kalau nilainya sama, oke. Atau kita bisa pakai langsung misalnya ini kayak gini ya. RAV ditambah tambah RBV dikurang Q dikurang P1 dikurang P2V itu harus sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini sudah dimasukkan semua, nanti hasilnya 0, itu berarti oke. Seperti itu, sama aja. Atau ini dipindah segini, kita pindah. Nah, itu kita pindah ke sebelah sama dengan, nanti jadi positif. Plus Q plus P1 plus P2V. Seperti itu ya. Jadi sama seperti ini. Sama aja. Oke, kalau sudah oke, kita lanjut mencari gaya dalam ya. Nah, gaya dalam di sini kita mencari momen terlebih dahulu, tidak masalah. Kita ambil gambarnya biar lebih jelas ya. Nah, untuk oke. Taruh di mana? Di sini aja ya. Nah, di sini untuk menghitung momen saya
biasanya dari kiri ke kanan ya, dari titik A ke titik B ya. Nah, pertama kita dari titik A, otomatis semua sisi selain titik A itu ditutup. Di sana tutup, tidak usah dilihat. Berarti di bagian sini saja kita ambil. Ada apa aja? Ada RA. Dikali berapa jaraknya? 0. Kan tidak ada jarak ya. Berarti momen di titik A itu sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya momen di titik C di sini. Berarti sisi selain titik C di sana tidak usah dilihat. Ada apa aja? Ada RA. Nah, RA ke titik C itu jaraknya 3,5 ya. Dia searah jarum jam positif. Berarti RAV dikali 3,5. Kemudian ada Q ke titik C, jaraknya 1,75 dan dia bermuatan negatif. Didapatkan momen sebesar 8,0515 ton meter ya. Nah, kemudian momen di titik D kita cari lagi ya. Di sini berarti semua yang sisi sebelah kanannya kita abaikan. Ada apa saja? Ada RA, jaraknya ke sini berapa? 5,5. Ada Q, jaraknya berapa? Kemudian kita bisa masukkan P1. Karena dia berhimpitan, berarti jaraknya 0 dan sama dengan 0. Jadi nggak percuma juga kita masukin ya. Kalau di sini saya contohkan dimasukkan ya untuk pengetahuan saja ya, ini sama dengan 0 ya. Dapatkan hasil akhir seperti ini. Oke. Nah, kemudian momen di titik E dan titik B itu sama, pencarinya terus dikalikan gaya kali jarak dan hasil akhirnya momen titik B itu harus 0 karena momen di tumpuan sendi dan roll itu adalah 0 ya. Kita di sini menggunakan tumpuan sendi dan roll. Nah, selanjutnya dari Nah, dari gambar di samping sini, di bawah ini ya, kita lihat kita belum mendapatkan posisi momen maksimum ya. Jadi kalau bisa kita gambarkan dari perhitungan sebelumnya ya, momen paling tinggi itu ada di titik C ya. Nah, di titik C, momen yang paling tinggi. Berarti mungkin gambarnya bisa seperti ini. Di titik C itu misalnya 8 di sini ya. Kemudian di titik D itu 7. Nah, di titik E itu 5, lebih kecil lagi, dan 0. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Nah, padahal yang kita tahu kalau dia ada beban merata di sini ya, pasti dia ada momen maksimumnya ya. Kita bisa menggunakan cara sebelumnya untuk mencari momen maksimum ya. Karena kalau momen maksimum kita abaikan, misal nih di titik sini ada jarak X. Jarak X, ternyata di sini maksimum. Di sini ternyata momennya ya. Berarti kita sudah kehilangan momen sebesar ini. Nah, kehilangan momen sebesar itu ya. Karena ada maksimum di sini ya. Jadi itu sangat fatal ya. Oke, kita lanjutkan mencari momen maksimum. Seperti biasa, mencari momen maksimum menggunakan rumus persamaan umum untuk momen ya. Jadi kita asumsikan dulu di sini ada suatu jarak X. Jarak X. Berarti kalau kita mau mencari momen di titik X, momen di titik sini ya. Berarti ada apa aja? Ada RA, jaraknya adalah X, RA dikali X. Kemudian ada apa lagi? Ada Q, ada dikurang Q, Qx ya. Nah, dikurang Qx dikali 1/2 X. Nah, Qx-nya ini adalah Q dikali apa? 1/2 X. Nah, seperti itu ya. Benar nggak nih? Coba kita lihat lagi. Oh, enggak, ini Q dikali X ini. Q dikali X saja ya. Oke, setelah kita gabungkan semua, dia menjadi setengah Qx kuadrat ya. Karena ini double X-nya double, Q-nya masuk di sini. Nah, setengah Qx kuadrat. Jadi seperti ini rumusnya. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya.
Nah, kemudian kita cari menggunakan turunan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Turunan dari momen adalah gaya lintang, ya. Nah, kita pengen mencari momen maksimum. Ada dalam pembahasan bahwa di mana momen maksimum, di situ lintang sama dengan minimum, ya. Jadi kalau kita mau mencari momen maksimum, kita nolkan gaya lintangnya. Berarti sini turunan dari momen atau gaya lintang kita nolkan. Dapatlah nilai seperti ini. Kita turunkan menjadi seperti ini, ya. Nah, kita tinggal bisa mencari X sama dengan 4,9 sekian per 1,5, ya. Dibagi sama dengan 3,28. Kita dapatkan sudah jarak X-nya. Nah, setelah kita dapatkan jarak X, kita bisa mencari momen maksimumnya, ya. Nah, kita bisa mencari momen maksimumnya, tinggal kita masukkan saja nilai X-nya tadi. X-nya 3,28, didapatkan momen maksimum adalah 8,086, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan momennya berbentuk seperti ini. Nah, ya. Jadi dia ada perbedaan tipis, ya. Di sini naik paling tinggi, kemudian dia turun. Nah, di sini turun. Terus naik lagi. Nah, pada bagian yang beban merata dia agak melengkung, ya, seperti itu. Tapi pada saat beban terpusat dia langsung garis lurus, gitu, ya. Nah, kemudian kita cari gaya lintang. Nah, gaya lintang saya ambil lagi gambarnya, ya, biar mudah. Nah, untuk mencari gaya lintang di sini kita dari kiri ke kanan, ya. Seperti biasa dari titik A ke titik B, ya. Di titik A itu ada RAV, berarti nanti seperti ini gambarnya. Ini titik A, ini titik B. Kita ambil garis lurus. Berarti di titik A ada RAV, kita naikkan RAV. Kemudian di titik X, nah mana titik X tadi? Sekitar sini, ya. Titik X tadi sekitar sini. Titik X kita sudah tahu sama dengan 0, ya. Kita tarik di sini 0. Nah, kemudian di titik C, ini titik C. Titik C. Titik C itu dengan perhitungan RAV, kemudian ada gaya apa lagi? Ada Q di sini. Dikurang Q. Berarti dia sekitar minus 0,32, ya. Berarti dia sudah minus di sini. Kita bisa luruskan saja ini. Nah, ini adalah minus 0,32 sekian. Kemudian di titik D. Di titik D dia ada P1. Berarti nanti setelah dari hasil DC, nah saya langsung saja nih, hasil DC ini dikurang langsung P1. Berapa? Gitu, ya. Misalnya di sini P1-nya min 2 di sini, ya. Nah, berarti jadi minus min 2. Berarti turun di sini min 2, ya. Turun min 2. Kemudian jadi berapa lagi? Ada gaya P3V nanti menjadi turun lagi. Ini di titik P. Nah, di sini. Kemudian dia pada saat ke B, dia naik lagi menjadi RB tadi, ya. Nah, sebesar RB seperti itu, ya. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini, ya. Yang perlu diingat bahwa mana nih tadi? Nih, ya, yang perlu diingat bahwa kalau untuk beban terpusat dia bentuknya pasti mendatar seperti ini, ya. Nah, nanti naik turun, mendatar lagi, turun terus datar seperti ini, ya. Nah, tapi kalau untuk beban merata dia bentuknya segitiga seperti ini, ya. Nah, kalau bagian atas dari garis netralnya itu positif, kemudian yang bagian sini adalah negatif, lintang yang negatif. Itu, ya. Oke. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Bisa dilihat nilai-nilainya, ya. Jadi lintangnya itu dari mulai 0 harus kembali ke 0 lagi, ya. Nah, terakhir kita mencari gaya
normal ya. Gaya normalnya itu nah, kita lihat di sini. Oke. Di sini kan ada R AH ya. Nah, berarti kita mulai dari titik A, gaya normal pada titik A ke C itu adalah RAH. Nah, kita gunakan persamaan ini dulu ya. Jumlah gaya-gaya horizontal harus sama dengan 0. Berarti kalau misalnya dia berada di titik AC, apa aja yang ada? Berarti ada NAC ditambah dengan RAH. Tidak ada gaya lain ya, sama dengan 0. Berarti NAC itu sama dengan minus RAH. Nah, berarti di sini minus ya. Kita bikinkan ini garis normalnya misalnya nih. Oke. Titik sini minus sebesar berapa? 1 minus 1,0606 ya, sampai titik C. Sementara sampai titik C. Oke. Kemudian di CD juga RAH karena tidak di titik D ya. Karena dia tidak ada gaya berarti ditambah dengan 0. Masih tetap sampai sini tetap. Kemudian dia di titik E. Di titik E dia ketemu ada P3H. Nah, ini saling menghilangkan dia. Nah, berarti sudah sampai ke titik E dia habis. Kembali ke 0. Kemudian ke titik B tidak ada gaya juga, berarti dia tetap segaris. Nah, jadi gayanya berupa gaya tekan ya. Gaya tekan. Nah, kalau dilihat dari gambar ya, apakah benar gayanya itu menekan? Kita lihat di sini, lihat. RAH ke sana. P2H ke kiri. Berarti si batang ini tertekan ya. Nah, lain halnya kalau misalnya ini batang, RAH-nya ke kanan. P2H-nya ke RAH-nya ke kiri, P2-nya ke kanan. Berarti dia tertarik ini, tarik. Kan? Kalau kita lihat di sini ya benar, sesuai ya. Jadi dia tertekan ya, minus. Oke, jadi seperti itu penjabarannya bisa dilihat. Nah, gambarnya menjadi seperti ini ya. Oke, semoga dipahami. Nah, ini gambar keseluruhannya ya, satu garis seperti ini. Baiklah, semoga dipahami. Terima kasih.